Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman ya, kembali berjumpa dengan channel Sahabat Keliling Desa. Nah kali ini saya lagi berada di kawasan Kabupaten Tuban ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan petunjuk arah yang kita lihat bersama-sama, kalau kita lurus itu bisa ke Sedayu, Gresik atau Surabaya, yaitu kita akan lewat jalur Pantura ya teman-teman, atau biasanya kita kenal sebagai jalan Dendels ya. Nah, nanti kita akan menyusuri atau lewat Pantura, dimana sepanjang jalan kita akan melintasi namanya Pantai Utara teman-teman ya. Kita nanti akan finish di kawasan Paciran, atau tepatnya di pertigaan Sunan Derajat teman-teman ya. Nah gimana ceritanya, yuk ikuti terus video ini sampai selesai ya. Kita akan coba mereview jalan ini. Ini juga bisa dijadikan salah satu alternatif untuk mudik lebaran tahun ini ya. Dimana kondisi jalannya, yuk saatnya kita bareng-bareng melintasi kawasan Pantura. Let's go. Oke teman-teman ya, jadi kita akan mencoba menginformasikan ya. Nah teman-teman, kalau kita ambil ke arah kanan itu bisa menuju ke Lamongan via jalur tengah ya, yaitu Tuban, Babat, dan Lamongan. Nah kali ini kita akan melintasi kawasan Tuban menuju ke Lamongan via Paciran ya teman-teman ya. Nah ini kita masih berada di kawasan Kecamatan Palang. Nah untuk jalan sendiri teman-teman bisa kalian lihat sudah cukup halus ya, meskipun untuk lebar jalan juga tidak terlalu lebar ya. Nah teman-teman ya, jadi nanti sepanjang jalan menuju ke kawasan Paciran, nanti kita akan melintasi namanya tempat-tempat wisata religi ya. Nanti ada Asmoro Kondi, salah satu wali Allah ya teman-teman, yang menyebarkan agama Islam di kawasan Pantura. Nanti kita juga akan melewati tempat wisata yang cukup populer ya, yaitu wisata Bahari Lamongan yang berada di kawasan Paciran. Dan nanti kita juga akan finish di pertigaan Sunan Derajat, yaitu makam Wali Songo ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kita sudah masuk kawasan Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ya. Nah, jalan juga masih cukup halus ya teman-teman, meskipun ada sedikit titik-titik yang masih perlu perbaikan, tapi secara overall ini juga masih cukup bagus ya. Nah, untuk kawasan sini juga volume kendaraan juga tidak terlalu banyak, beda sama jalur tengah ya yang melintasi kawasan Kota Babat ya. Di sini cenderung rata-rata hanya kebanyakan kol diesel yang ban double ya teman-teman, sama mobil-mobil pribadi tidak nampak atau tidak sesering kayak kontainer atau kendaraan besar yang melewati sini. Nah teman-teman ya, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi teman-teman yang menjalankan. Ini tepat pukul 11 lebih seperempat ya teman-teman. Untuk cuaca juga cukup panas, apalagi yang di sisi kiri kita ini adalah Laut Pantura, jadi cuaca cukup terik teman-teman. Nah bisa kalian lihat teman-teman ya, untuk jalan Pantura yang lewat Paciran ini menyajikan keindahan yang luar biasa ya, karena sepanjang jalan ini kita akan
menyusuri jalan yang berada di sisi pantai utara. Nah, teman-teman ya, ini jembatan pertama dengan view pantai utara di sebelah kiri. Nah, ini ada papan informasi 200 meter lagi adalah parkiran Asmoro Kondi ya. Dan seperti yang tak infokan di awal tadi, ketika kita melintasi kawasan Jalan Pantura Tuban Lamongan via Paciran ya, ini banyak sekali tempat wisata religi. Salah satunya adalah makam Asmoro Kondi, di mana beliau adalah wali Allah yang menyebarkan agama Islam di kawasan Pantura. Nah, teman-teman ya, ini parkirannya sebelah kiri, dan untuk pintu masuk makamnya ini ada di sebelah kanan ya. Jadi ketika musim ziarah hari-hari tertentu, biasanya kendaraan peziarah itu overload dan ditaruh di sisi jalan sini teman-teman ya. Kalau untuk hari-hari biasa, parkiran di depan makam sudah cukup memadai ya teman-teman ya. Teman-teman ya, cuaca cukup terik ya, cukup panas. Ini jalan juga tidak terlalu bagus, kelihatannya halus ya, tapi ini geronjal-geronjal bergelombang. Ini motor saya mumbul-mumbul teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk kegiatan warga meskipun di bulan Ramadan atau bulan puasa tidak banyak berkurang teman-teman. Bisa kalian lihat, banyak sekali aktivitas rutin warga yang sedang ada yang berdagang. Nah ini anak-anak pulang sekolah ya. Nah ini kita harus hati-hati ya, karena di depan ini adalah kawasan anak sekolah. Nah, banyak sekali orang tua yang menjemput anaknya ya teman-teman ya. Ini sedikit ada kemacetan. Nah ini adalah SMP Negeri 1 Palang Tuban teman-teman. Nah teman-teman ya, ini lumayan banyak volume kendaraan bermotor ya. Nah ini kita masuk kawasan Desa Karangagung, masih masuk dalam kecamatan Palang teman-teman ya. Ini kita berada di perbatasan Tuban Lamongan ya. Nah, ini kita akan meninggalkan Kabupaten Lamongan, Tuban, dan menuju ke Kabupaten Lamongan ya. Nah teman-teman ya, ini desa pertama masuk kawasan Kabupaten Lamongan adalah Desa Lohgung, di mana desa ini masuk kawasan Kecamatan Brondong. Nah teman-teman, Brondong ya, saya masih teringat salah satu teman saya SMA ya, yaitu Mas Nirwono. Nah untuk teman-teman kawan Brondong ya, nanti bisa disisipkan di kolom komentar. Nah ini saya menyapa kalian, sahabat keliling desa masuk kawasan Brondong.
teman-teman, ini kita sekarang sudah masuk kawasan Desa Sidomukti, Kecamatan Berondong, Kabupaten Lamongan ya. Seperti halnya di Kecamatan Palang tadi, jalan di titik ini juga sudah cukup bagus. Nah, bisa kalian lihat teman-teman ya, volume kendaraan cenderung sepi ya. Nah, karena mungkin siang hari ini sudah pukul 11:30 teman-teman. Terik-teriknya sinar matahari, banyak sekali warga yang lebih memilih untuk istirahat di rumah ya. Karena ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan teman-teman. Nah, ini kita masuk di kawasan, saya juga heran ya, kenapa di sini ada tadi tulisannya PT Ndoa ya. Saya kurang begitu paham ini perusahaan bergerak di bidang apa. Ayo moga teman-teman bisa dicat di kolom komentar ya. Tadi itu pabrik apa ya? Nah, ini bisa kalian lihat, ini banyak juga titik-titik jalan yang berlobang yang perlu perbaikan teman-teman. Nah, teman-teman, ini kita masuk di kawasan Desa Sedayu Lawas ya, yang ikut Kecamatan Sedayu Lawas juga mungkin teman-teman ya, atau ikut mana ya, kurang tahu. Beda dengan yang tadi, kalau di sini lumayan rimbun ya untuk pepohonannya di samping kiri maupun di kanan, dan jalan juga kelihatannya cenderung lebih lebar sedikit teman-teman ya, kalau kita lihat. Nah, teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sampai dengan detik ini masih berkenan menonton dan menyimak video channel Sahabat Keliling Desa ya. Nah, semoga video-video yang kita tayangkan bisa memberikan informasi atau manfaat untuk kalian ya sebagai penonton, dan semoga video kita juga bisa memberikan referensi ya. Barangkali kalau video tentang rute perjalanan bisa memberikan referensi tentang kondisi jalan, ataupun kalau review pedesaan kita bisa memberikan referensi tentang keindahan desa. Nah, teman-teman, ini kita sudah memasuki kawasan Jembatan Kembar ya. Nah, bisa dilihat di samping kiri, ini aliran Sungai Bengawan Solo juga sudah menembus laut teman-teman ya, yang sisi Lamongan. Nah, ini mungkin salah satu ikon ya yang berada di kawasan Desa Sedayu. Nah, teman-teman, ini kondisi cukup ramai. Ini ada petunjuk jalan ya. Depan itu kalau kita berbelok kanan bisa menuju ke Lamongan Kota maupun ke Kecamatan Pucuk ya. Nah, karena kita
nanti akan finish di simpang 3 Sunan Derajat, makanya kita kondisinya lurus terus. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini cukup ramai ya aktivitas. Mungkin ini pasar atau apa ya. Nah, kelihatannya ini titik keramaian di kawasan Kecamatan Brondong ya. Nah, banyak toko-toko yang berdiri di samping kiri maupun kanan jalan ini ya. Nah, teman-teman ya, ternyata tadi ada batas wilayah ya. Ini kita sudah masuk kawasan Kecamatan Paciran dan sudah meninggalkan Kecamatan Brondong ya, teman-teman. Kita lurus saja, masih mengikuti jalur ini untuk menuju ke simpang 3 Sunan Derajat ya, teman-teman ya. Nah, di sini juga jalan lumayan berlubang ya, ada beberapa titik yang bisa kalian lihat lubang kecil-kecil. Nah, teman-teman, nanti kita juga akan melintasi salah satu tempat wisata yang cukup fenomenal di kawasan Kabupaten Lamongan, yaitu wisata Bahari Lamongan ya. Nanti kita akan tunjukkan ke kalian ketika kita sudah melintasi. Ini kita ambil lurus saja terus. Nah, teman-teman ya, mungkin kalian sependapat dengan saya atau tidak. Kalau kita lihat sekilas, bahwasanya Kecamatan Paciran ini jauh lebih ramai teman-teman dibandingkan dengan Kecamatan Brondong ya. Nah, mungkin bisa ditulis di kolom komentar untuk warga Paciran dan sekitarnya ya. Nah, apakah benar ya? Karena tadi kita kalau tidak salah melintas atau melewati salah satu rumah sakit. Tadi namanya kalau nggak salah Rumah Sakit Arsi teman-teman ya. Nah, akhirnya kita juga melihat pantai lagi ya. Tapi ini airnya lumayan lebih jernih ya teman-teman dibandingkan dengan yang tadi. Nah, kalau teman-teman bisa melihat, ini kelihatan dari jauh ada nelayan yang sedang mencari apa itu, mancing atau apa. Oh, ini kita berada di kawasan Pantai Lorena ya, yang berada di Kecamatan Paciran teman-teman. Wow, mantap sekali. Jalannya semakin lebar ya teman-teman ya. Amazing. Wah, ini sedikit berbelok ke arah kiri, sedikit menanjak ya, dengan sisi kanan perbukitan, sisi kiri pantai utara. Cantik banget teman-teman. Nah, sebelah kiri ini kayaknya kalau kita lihat ini adalah semacam tambak udang ya. Nah, ini sebelah kiri ada pom bensin, barangkali teman-teman kehabisan di kawasan Paciran bisa isi di sini ya. Nah, ini di sebelah kanan teman-teman ini juga ada rumah sakit lagi ya, yaitu Rumah Sakit Suyudi. Wow, mantap teman-teman. Wow, ini di sebelah kiri ada hotel juga teman-teman, Hotel Tanjung Kodok ya. Berarti sebentar lagi kita akan melintasi salah satu tempat wisata yang cukup fenomenal ya di kawasan Lamongan. Nah, itu juga sudah terlihat. Ini adalah WBL teman-teman ya.
WBL itu singkatan dari Wisata Bahari Lamongan. Nah, teman-teman bisa kalian lihat. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah wisata sambungannya teman-teman, yaitu Gua Maharani Zoo. Jadi kalian bisa menyeberang dari jembatan penyeberangan. Kalau tidak salah sekarang itu ada tiket paketan teman-teman ya, jadi tiket gabungan. Nah, ini di depan juga sudah ada informasi juga. Sebelah kiri ini adalah terminal atau pelabuhan Lamongan teman-teman ya, depan ini sebelah kiri. Nah, ini teman-teman. Teman-teman, akhirnya kita sampai juga di pertigaan Sunan Derajat ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ke arah kanan itu bisa menuju ke Lamongan Kota dan makam Sunan Derajat Wali Songo. Kalau kita lurus itu bisa dari menuju ke Gresik ataupun Surabaya. Jadi video ini saya cukupkan sampai di sini aja teman-teman ya. Kita nanti ke Gresiknya lanjut di part kedua. Jadi terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.